Saya Andrew Eng, NIM 1501617 akan menjelaskan mengenai implementasi tantangan dan solusi peningkatan penerapan Lean Construction dalam sektor konstruksi melalui kajian literatur. Sektor konstruksi merupakan bidang dengan pemborosan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena karakteristiknya yang unik, sangat terbatas kuantitasnya, sangat terfragmentasi, kompleks, dan tidak standar. Beberapa studi dari berbagai negara mengkonfirmasi bahwa waste yang terjadi dalam proyek konstruksi merupakan persentase besar dari biaya konstruksi. Lean Construction adalah pendekatan kontekstual dari prinsip umum, metode, dan tools dari Lean. Pendekatan ini dikembangkan untuk secara spesifik mengatasi permasalahan dalam sektor konstruksi yang sangat berbeda karakteristik dengan sektor lainnya. Konsep Lean berasal dari industri manufaktur yang bertujuan memaksimalkan value dan meminimalisir pemborosan dari proses produksi. Dalam dunia bisnis konstruksi yang semakin kompetitif, perusahaan konstruksi perlu menerapkan konsep Lean Construction sebagai strategi bisnisnya. Meskipun konsep ini telah berkembang dengan baiknya penelitian dan aplikasinya, masih banyak tantangan yang dihadapi. Maka, perlu diketahui bagaimana perkembangan penerapan dari konsep Lean Construction beserta apa faktor kendala atau penghambatnya dan solusi peningkatannya melalui kajian terhadap 3 literatur utama. Literatur pertama menjelaskan mengenai Lean Practice dalam industri arsitektur, engineering, dan construction pada April di Suzhou, China. Literatur kedua menjelaskan mengenai penerapan prinsip Lean dalam meningkatkan kualitas desain melalui model Lean Building Design Model. Literatur ketiga menjelaskan mengenai peluang serta tantangan dalam penerapan prinsip Lean dalam sektor konstruksi di Uni Emirat Arab. Dari kajian terhadap literatur penelitian pertama, disimpulkan bahwa penerapan teknik Lean Construction dalam industri AEC di China masih mengalami berbagai tantangan. Penerapan Lean Construction di proyek sangat bergantung pada tipe proyek, bentuk kontrak, metode konstruksi, dan sistem manajemen perusahaan konstruksi tersebut. Beberapa proyek konstruksi di China dan berbagai negara lainnya juga masih secara dominan diselenggarakan secara tradisional, baik metode konstruksinya maupun delivery method. Oleh karena itu, tidak semua metode dalam Lean Construction dapat diterapkan dalam proyek-proyek ini. Dari sisi manajemen perusahaan, Lean harus menjadi nilai dari perusahaan itu sendiri. Lean terdiri dari filosofi, proses, people, dan partners, dan problem solving. Filosofi harus menjadi fondasi dari penerapan Lean Construction. Dari penelitian literatur pertama, memberikan gambaran secara aktual bagaimana menerapkan Lean Construction dalam proyek konstruksi. Last Planner System digunakan dalam proses perencanaan dan penjadwalan proyek. Just in Time digunakan untuk mengatasi masalah lahan yang sangat terbatas untuk storage dan produksi. Prefabrikasi diterapkan pada proyek ini untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, serta mengurangi pemborosan. Teknologi IoT, contohnya BIM, diterapkan untuk visualisasi 3 dimensi, simulasi proses konstruksi, dan clash detection. Software Aconex, misalnya, digunakan dalam siklus plan do action dalam proyek. Ini juga digunakan dalam manajemen mutu dan safety proyek. Kanban System digunakan sebagai visual tool dalam siklus PDCA, serta digunakan untuk mencatat pembelajaran atau lesson learned dari proses continuous improvement di proyek. Selain menerapkan Lean Construction di tahap konstruksi, tahap desain juga merupakan tahapan yang penting dalam menentukan performa proyek. Oleh karena itu, perlu juga menerapkan konsep Lean di dalamnya. Penelitian dari literatur kedua mengusulkan Lean Building Design Model dengan teknik concurrent engineering. Prinsipnya adalah memadukan pengecekan secara bersamaan dari berbagai pihak dan interdisiplin. Kontraktor mengecek constructability dari desain, konsultan mengecek sesuai dengan disiplin ilmunya, owner mengecek dari sisi requirement, budget, dan waktu. Pengecekan ini dilakukan secara sekaligus dan bersamaan untuk seluruh lingkup life cycle dari proyek. Namun, dari penelitian dari literatur ketiga menjelaskan bahwa penerapan baik di China maupun di Uni Emirat Arab masih mengalami berbagai kendala. Kendala itu pada umumnya yakni stakeholder willingness dalam menerapkan Lean Construction yang kurang, budaya di konstruksi yang otoriter dan hierarki, kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk menerapkan Lean Construction, dan komunikasi yang tidak efisien dan efektif antar stakeholder, kurangnya integrasi atau kolaborasi antar rantai pasok, dan enggan untuk melakukan perubahan. Solusinya menurut dari penelitian dari literatur ketiga adalah harus ada kolaborasi dari semua pihak. Contohnya pemerintah memberikan regulasi dan insentif untuk mengatasi hambatan budaya dan pasar konstruksi untuk menerapkan Lean Construction. Kolaborasi antara stakeholder dan rantai pasok diperlukan, perlu pelatihan dan edukasi Lean Construction pada seluruh pihak dalam setiap jenjang dan proyek, komunikasi yang baik, proses berfokus pada customer, dan melibatkan setiap personel. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kajian literatur saya terhadap tiga literatur mengenai Lean Construction. Terima kasih.